Hello, Miss Shirley. Now we will speak or explain about our story about the mistake we've made in making choice in life. In this presentation, we won't be speaking entirely in English. We'll also be mixing in Indonesia when we explanation about our stories. So please listen to our personal stories in our life experience. Jadi halo Bu Sherly. Jadi di sini kami akan menjelaskan cerita dari kami masing pribadi-pribadi. Eh, Kami pernah memilih sesuatu yang salah di dalam kehidupan kami, entah itu tentang prioritas kami, entah itu dalam mengelola keuangan kami. Nah, dalam presentasi ini kami tidak akan menggunakan full bahasa Inggris karena keterbatasan kami dalam keterbatasan kemampuan kami dalam bahasa Inggris. Jadi silakan dilihat videonya. Hello Bu Sherry, now is the time for me to explain to you about my story in my life. Cerita tentang kehidupan saya yang dimana saya salah memilih prioritas atau salah dalam memilih uh, bagaimana saya lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah dibandingkan waktu dengan keluarga saya. Namun sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang kenapa saya memilih topik ini, khususnya kenapa ada suatu hal yang menarik tentang topik ini, khususnya tentang pilihan atau tentang topik pilihan atau choice secara keseluruhan. Kenapa topik choice ini penting dan kenapa juga ada sesuatu yang membuat kita kadang-kadang heran kenapa saat kita memilih choice yang baik tapi kok hasilnya buruk, kenapa yang kadang-kadang yang buruk malah hasilnya baik. So the first part is the background atau latar belakang daripada keseluruhan cerita yang akan saya jelaskan. Jadi the background is life decision are more often seen as a black or white. Maksudnya adalah kehidupan itu tidak semudah hitam dan putih atau memilih hal yang baik dan hal buruk. In reality life is complex. Memang benar kadang-kadang kan kita kalau misalnya memilih hal yang baik itu hasilnya belum tentu baik, tapi kalau kita memilih hal yang buruk kadang-kadang juga malah hasilnya baik. Makanya kehidupan itu tidak semudah hitam atau putih, makanya in reality life is complex. Good and bad are both part of the process. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia atau pada kita pada umumnya. Hal yang baik dan hal yang buruk itu padahal ada sesuatu yang baik walaupun hal yang buruk juga, karena kedua hal ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik di kemudian hari. Maka daripada itu sejatinya kita tidak pernah bisa memilih hal yang benar-benar baik atau hal yang benar-benar buruk, karena semua hal itu harus disatukan supaya membentuk kita menjadi pribadi yang baik. So dalam memilih sesuatu di kehidupan kita, karena ada kedua hal ini adalah sebuah hal yang natural ketika kita mengalami sebuah kesalahan ketika memilih sesuatu. Regret is a natural part of making choice. Ya, jadi itu benar bahwa kita tidak pernah bisa menghindarkan kesalahan dalam memilih di kehidupan kita, karena memang kedua hal black and white atau hal yang buruk ataupun hal baik itu memang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Walaupun kita kadang-kadang memilih hal yang baik atau choice hal yang baik, misalnya memilih uang kita ditabung, karena tapi akhirnya bisa aja berakhir dengan buruk karena kita melewatkan sesuatu hal yang di dalam kehidupan kita sehingga hal itu berakhir buruk. Atau kadang-kadang hal yang baik itu bisa berakhir buruk karena itu ada bagian dari proses di mana di kemudian hari kita akan menjadi hal yang menjadi pribadi yang baik. Jadi sebetulnya ya nikmatilah apa yang ada di kehidupan, bahwa kehidupan tidak semudah black and white. Jadi semuanya itu harus berjalan beriringan dan seimbang, dan jangan kira ketika kita melihat awalnya hal ini buruk itu akan berakhir buruk. Anggap aja kalau misalnya akhir ini buruk, itu ada proses menuju kita hal yang baik, dan ketika kita menemukan hal yang baik, jangan sampai kita puas karena bisa saja ini merupakan bagian dari proses dan belum selesai. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilihan saya dan kehidupan yang saya mencoba mengganggu tentang keseimbangan dari black and white ini. So the next is personal experience atau cerita kehidupan saya mencoba mengganggu keseimbangan ini. I choose the focus more on my school life. Maksudnya apa? Saya memilih lebih fokus untuk ada di kehidupan sekolah saya dibandingkan kehidupan yang lain. Memang hal ini baik bagi remaja sebagai this is good for the teenager from me, but this choice have a positive and negative impact. Nah, ini sebetulnya hal yang mengejutkan karena ternyata hal yang baik ini ada positif dan negatifnya di dalam kehidupan saya.
The positive impact academic and organization achievement. Jadi saya ketika milih hal ini memang kehidupan akademik atau nilai akademik saya baik dan kehidupan organisasi saya juga baik. Tapi secara negatif, I have less time with my family, especially less communication with my parents. Ya konsekuensinya apa? Karena kehidupan sekolah sangat padat, jadi saya kurang memiliki kehidupan yang erat dengan keluarga saya. Memang tidak sampai semacam keluarga yang bahasanya parah-parahnya broken home, yang enggak juga. Maksudnya karena apa? Saya kurang mendapatkan waktu yang banyak dengan kedua orang tua saya ya, karena dari jam 7 sampai jam 4 kadang-kadang udah sekolah, dan jadinya waktu untuk bertemu dengan orang tua ataupun berbincang dengan orang tua itu menjadi sedikit. Sebenarnya hal ini tidak hanya dialami pada saya, tapi rata-rata orang sekolah pada zaman sekarang juga begitu, karena memang jam waktu sekolah kok kita benar-benar mau fokus memang sepanjang itu, dan ketika di rumah kadang-kadang tidak ada waktu lagi untuk berbicara ataupun menghabiskan waktu dengan orang tua. Ada waktu Sabtu Minggu misalnya, tapi kan itu juga waktu tidak terlalu banyak. Kadang-kadang kita sudah lelah, misalnya saya sudah lelah, sehingga saya tidak terlalu banyak waktu dengan mereka. Tapi walaupun hal itu tidak hanya dialami oleh saya, tapi ada causes atau penyebab khusus dari diri saya sendiri. Maksudnya penyebab internal daripada diri saya sendiri. Causes yang pertama is influences by personal belief. Focus in school life is seem a better future. Maksudnya apa? Saya memiliki nilai di hidup bahwa ketika saya fokus di kehidupan sekolah, saya akan mendapatkan masa depan yang baik. Itu sebetulnya benar. Ya, kita semua tahu hal itu benar. Tapi kadang-kadang kan kita tidak bisa terlalu fokus pada satu hal. Kita juga harus membagi semuanya. Kalau misal kita fokus terhadap satu hal, yaitu namanya menjadi relasi yang nggak seimbang. Selanjutnya is a family situation. My father comment to living with my grandmother. Maksudnya apa? Orang tua saya menyuruh saya untuk lebih tinggal dengan nenek saya misalnya saja. Itu membuat ya nenek saya juga masuk keluarga, tapi kan kadang-kadang karena hal itu saya tidak mempunyai waktu dengan kedua orang tua saya. Resultnya apa? Unbalanced family relationship. Saya dekat dengan nenek saya tapi tidak terlalu dekat dengan orang tua saya. Of course, the result about this condition is a lack of communication can lead to misunderstanding, and I have misunderstanding with my parents and my family. So the next, improvement and listen. Keadaan ini sejatinya kan tidak bisa kita ubah. Misal keadaan saya nggak bisa kita ubah karena kan udah terjadi, ya mau kayak mana lagi bahasanya. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya jangan jadikan hal ini sebagai hal akhir. Maksudnya ini masih panjang dan akan bisa diperbaiki di kemudian hari. Makanya jangan pernah bahasanya dalam kehidupan kita kalau mau hal buruk ya udah berhenti, ya kita harus semakin belajar dan mengevaluasi hal yang jika pilihan kita itu salah. So the first is started to regulate relationship with my parents. Is of course kalau saya ingin memulai hal yang baru atau memulai relasi yang lebih baik atau mau memperbaiki keadaan yang ada, ya saya harus memulai hubungan yang atau relasi yang lebih baik dengan kedua orang tua saya, nggak cuma kedua orang tua saya tapi juga keluarga saya. So the next is spend more time and communicate more. Saya harus berkomunikasi secara lebih sering dengan orang tua saya misalnya, dan learn to balance school and family life. Kehidupan sekolah itu memang baik, tapi nggak bisa kita juga terlalu fokus di kehidupan sekolah. Kita kan juga punya kehidupan di luar sekolah. Kita punya kehidupan keluarga dan kehidupan dengan teman-teman kita dan banyak lain sekalinya. Makanya saya harus belajar to learn to balance school and family life. And the last is realizing life is not just a black or white. Nah, ini benar-benar bahwa saya pun saat menyusun hal ini menyadari bahwa kehidupan tidak semudah hitam dan putih dan lebih kompleks pada hal itu. Makanya saya nggak bisa sebetulnya mengganggu gugat kedua hal ini, tapi mengajak kedua yang black dan or white ini berjalan seiringan dan berirama supaya bisa menghasilkan hasil yang baik. So the last is reflection and consumption. The past cannot be changed. Kita tahu bahwa kehidupan masa lalu memang kita tidak bisa ubah, tapi bisa kita pakai untuk pelajaran. Regret should become evaluation, not burden. Jadi ya memang benar, pakailah suatu hal yang buruk ini menjadi evaluasi, jangan terus menyesalinya karena nggak akan ada perubahan. Terus keep moving forward and grow. Ya kita harus terus bergerak karena dunianya terus bergerak, dan
ya kita harus tetap berjalan. Kok kita mau berkembang, ya jangan berhenti terus. Kok berhenti terus, kesalahan kita di masa lalu juga nggak akan bisa berubah, ya pada akhirnya ya nggak ada hasil apa-apa. Jadi kita harus memakai kesalahan kita masa lalu, misal kesalahan saya di masa lalu, untuk semakin bergerak maju dan berkembang. And the last is trust God in the process of the change. Ini adalah satu poin yang sangat penting. Poin terakhir tapi poin penting adalah ketika kita memiliki kesalahan dalam hidup dan mencoba berkembang, kita tidak bisa hanya menggunakan kekuatan kita saja, karena kita adalah manusia yang lemah. Kita harus memakai meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa lepas daripada kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Memang kita tidak akan pernah bisa lepas seluruhnya atau lepas lamanya dari kesalahan kita, tapi melalui bantuan Tuhan kita akan dimampukan untuk ya setidaknya tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang, atau semakin diingatkan bahwa kalau pilihan ini adalah pilihan yang salah. Karena kita adalah manusia yang lemah dan manusia yang memiliki natur kedosaan, maka Tuhan adalah satu-satunya penolong bagi kita. So this is our story. This is my story. Ini ada cerita saya tentang kehidupan saya. Thank you, and mohon maaf. I'm saying sorry because jika saya ada kesalahan atau bahasa Inggris saya ya kurang baik. Sadly, my name is Priscilla from 12th grade social student class. I'd like to present one money as a basic for symbols, tools, and shells in human life. Dari latar belakang itu, dalam kehidupan manusia sebagai salah satu kebutuhan mereka. Terus uang juga merupakan komponen vital dalam kehidupan manusia. Namun tidak hanya itu aja, uang juga sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi simbolis kekayaan, status sosial, dan bahkan identitas budaya. Bahkan ekonomi yang terus berkembang menunjukkan bahwa pemahaman tentang uang tidak hanya penting secara praktis. Kalau dari pengalaman pribadi saya itu, saya memilih uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah maupun kebutuhan pribadi saya. Namun di sini ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Yang pertama itu dampak positifnya itu, dengan adanya uang saya bisa membeli kebutuhan saya sendiri tanpa meminta uang pada orang tua. Itu salah satu contoh kemandirian dari ekonomi. Terus dampak negatifnya itu, tanpa disadari saya terkadang menghabiskan uang tersebut untuk membeli barang yang tidak penting, dan akhirnya saya merasa menyesal. Mencakup materialisme dan penurunan kesehatan mental, kebutuhan mendesak, dan keamanan, keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar, membayar utang, dan memiliki dana darurat, motif transaksi atau berjaga-jaga. Penyebab atau akibatnya itu, memilih uang sebagai prioritas utama sering didorong oleh kebutuhan mendesak, mengejar gaya hidup atau stabilitas finansial, namun berakibat pada resiko stres. Akibat dari memilih uang itu ada gangguan kesehatan mental dan fisik. Stres, kecemasan, dan kurang tidur sering muncul akibat tekanan pekerjaan dan mengejar target. Waktu bersama keluarga, teman, dan hobi demi pekerjaan menyebabkan hubungan sosial merenggang. Kesehatan dan kebahagiaan itu, uang dapat memberikan kenyamanan material, tapi penelitian menunjukkan bahwa di atas tingkat tertentu, uang tidak meningkatkan kebahagiaan dan bahkan justru merusak kesehatan emosional. Memilih uang karena lebih mengutamakan kesenangan daripada kebutuhan yang lain tanpa berpikir panjang. Manusia menciptakan uang sebagai solusi yang praktis untuk memerlukan kecocokan barang dan kebutuhan langsung. Memilih uang tidak menggunakan uang dengan baik atau mengelola keuangan secara buruk, tapi mengakibatkan dampak serius seperti spiral utang yang tidak terkendali. Perbaikan dan pelajaran itu mulai mengatur strategi untuk mengatur keuangan dengan bijaksana.
Terus belajar untuk mengendalikan keinginan untuk tidak membuang-buang uang, hanya menyadari bahwa kondisi ekonomi terkadang tidak stabil. Terus tidak mengutamakan kesenangan sendiri ataupun egois dalam kesenangan sendiri. Menumbuhkan sikap bersyukur, berbagi, dan keadilan sosial menjadi hal yang penting agar uang dapat berperan secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi dari aku, saya berharap untuk kedepannya saya bisa mengatur uang saya dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan uang dengan baik. Uang mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada jumlah uang yang kita miliki, tapi juga pada makna dan dampak terhadap kehidupan. Uang seharusnya digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, bukan sebagai tujuan utama. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Let me introduce myself. My name is Patricia Elsa Cristiani. Here I will explain the importance of management money from student age. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengatur uang-uang, keterkaitan tentang uang di kehidupan saya. Jadi latar belakangnya itu saya memilih hal ini karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari saya sebagai pelajar. Nah, sering juga itu ada kayak teman-teman di sekolah, terus di luar sekolah kayak ngajak buat membeli makanan atau minuman yang lagi viral banget gitu kan. Terus juga aku nih kayak mikir, sebenarnya tuh kita beli makanan atau minuman itu tuh dibutuhkan atau cuma sekedar keinginan sesaat doang. Kayak kita nih cuman FOMO lah istilahnya, kita tuh mau beli makanan atau minuman ini yang lagi viral, gimana sih rasanya, enak nggak sih sebenarnya. Terus setelah kita nyobain kayak ya udah biasa-biasa aja, akhirnya apa, nggak kemakan gitu kan. Terus alasan saya memilih hemat itu, saya ingin belajar menggunakan uang lebih bijak, membeli hal yang tidak penting dapat membuat boros. Terus belajar tidak mudah mengikuti kebiasaan orang lain. Kayak contohnya temenku nih, salah satu temenku kayak kebiasaannya boros segala macem, kayak setiap dia mau apa ngajak kita gitu kan, terus kita yang mau. Itu salah satu contoh kayak kita mengikuti kebiasaan orang lain. Terus akibatnya itu di aku kayak akibatnya kalau aku nggak boros itu uang jadi hemat dan tidak mudah habis. Terus tabungan bertambah demi sedikit. Terus yang ketiga, pengeluaran sehari-hari itu jadi teratur. Nah, terus yang keempat, memiliki simpanan uang untuk di masa depan. Nah, kayak contohnya kita lagi nabung tiba-tiba kayak di sekolah ada acara atau tugas buat kayak iuran uang atau gimana. Jadi kan kita kan udah ada persiapan sendiri kan. Nah, terus penyesalan saya itu yang pertama, kayak saya misal menggunakan uang secara berlebihan. Terus sikap boros itu ternyata membuat uangku nih jadi cepet habis gitu loh. Jadi aku belajar kayak lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang atau membeli hal-hal yang tidak penting gitu kan. Nah, jadi refleksinya dari pengalaman ini tuh saya belajar bahwa mengatur uang dengan baik itu membantu saya lebih berhati-hati dalam menggunakan uang. Nah, menabung itu membuat saya kayak memiliki simpanan untuk kebutuhan penting saya di masa depan. Terus saya juga memahami bahwa
tidak semua keinginan yang kita mau itu harus langsung dipenuhi, atau bahasa gaulnya kayak bukan gaul sih, kayak gimana, keturutan lah istilahnya gitu. Nah, jadi sehingga itu saya perlu lebih bijaksana dalam memakai uang tersebut. Hello Miss, my name is Meta Jantika Putri. I'm class 12 social. Lentera Harapan High School Exam Project for English Subject. Dalam paper yang telah saya buat memiliki judul tentang pengalaman mengajarkan kedewasaan. Setiap pilihan memiliki resiko dan memiliki konsekuensinya. Bila ada pilihan yang tidak memiliki konsekuensi dan resiko. Dan maka daripada itu, setiap kita mengambil keputusan dan kita harus memikirkan dengan bijak bagaimana resiko dan konsekuensinya yang akan terjadi dan berdampak pada hidup kita sendiri. Dalam mengambil keputusan seperti yang dilansir dalam Kompasiona.com, kita harus bertumbuh dengan baik dan membuka pintu dalam hidup kita sendiri. Namun kita harus memiliki resiko yang berdampak pada hidup kita sendiri dan konsekuensi yang cukup besar dari pilihan kita ini. Dalam topik bahasa Inggris kali ini, saya memilih topik pilihan hidup karena saya mengambil topik dari kehidupan saya sendiri yang pernah saya alami dan saya mendapatkan konsekuensi yang cukup besar menurut saya. Jadi pengalaman hidup saya yang membuat saya menjadi berpikir sangat berdampak bagi hidup saya. Saya pernah memiliki masalah dengan orang lain dan masalah ini bilang cukup biasa aja dan cukup nggak terlalu besar karena di sosial media cuma ada cek-cek di sosial media. Kemudian masalah ini menjadi lebih besar karena awalnya ada teman yang memengaruhi saya agar menemui seseorang itu, dan saya dengan emosi yang cukup amarah yang cukup besar dan emosi yang tidak terkontrol membuat saya untuk menemui orang tersebut, sehingga ketika saya menemui orang tersebut saya berkelahi dan saya cukup memukul dia hingga pada akhirnya bahwa ada teman saya yang memvideokan dan memviralkan. Video itu cukup viral di kalangan sekolah saya dan membuat saya malu sebenarnya. Dari kejadian itu membuat saya menyesal karena seharusnya jika saya mau bertindak itu saya lebih memikirkan bagaimana resikonya dan bagaimana dampaknya bagi saya, karena dampaknya itu cukup membuat saya merasa jerah atau merasa bahwa kejadian itu cukup merugikan buat saya. Jadi dampaknya buat saya itu kayak saya tuh harus dipanggil oleh guru untuk menyelesaikan masalah itu di sekolah lain karena orang ini berbeda sekolah dengan saya. Jadi saya harus menyelesaikannya dan saya di sekolah saya harus menerima konsekuensi, yaitu dengan cara saya diisolasi selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, dengan tanpa berteman ke kantin dan hanya di dalam kantor guru saja. Belajar pun saya hanya terbatas. Jadi dari kejadian ini saya mengantisipasi kalian untuk memilih hidup kalian masing-masing itu harus dipikirkan dengan baik dan resikonya harus kalian pikirkan dengan baik, karena semua yang kalian pilih dalam hidup kalian itu sama beresiko.